Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita jumpa kembali. Hari ini kita dihadapkan dengan ini nih, teman-teman, unit Dynapac CA250. Wah, ini unitnya tahun tua sekali nih, teman-teman. Ini sistem pendinginnya nggak pakai radiator nih, teman-teman ya. Jadi sistemnya masih menggunakan blower saja. Ini kita cek unitnya, teman-teman. Nah, ini suruh ngidupkan nih, teman-teman. Ini rupanya udah parkir lama ini. Wah, ini akinya juga meledak nih, teman-teman ya, gasnya ya. Di sini infonya unit ini gini, teman-teman ya, selalu tekor gitu ya akinya katanya, walaupun dibelikan aki baru kadang-kadang starternya masih tetap berat gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita akan mengecek nanti ya sistem elektriknya. Nah, ini penampakan engine-nya, teman-teman ya, dia masih menggunakan blok sirip-sirip seperti sepeda motor ya, karena dia tidak menggunakan radiator. Nah, ini dinamo starternya menggunakan sistem 12 volt ya. Nanti kita akan cek masalahnya di mana nih, teman-teman. Kok sampai susah banget untuk starter. Nah, kita sendiri ini lagi ada di pinggir hutan nih, teman-teman. Tuh, hutannya masih belantara tuh di sebelah, teman-teman ya. Oke, setelah ini saya akan coba dulu buka dinamo starternya ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemukan masalahnya. Oke, teman-teman, di sini dinamo starternya udah kita bongkar ya. Kondisinya seperti ini. Kemudian ini harus kita cek ya, teman-teman ya. Cara ngeceknya adalah kita harus mengecek status coil ini ya. Nah, status coil ini harus nyambung dengan yang sini ya, teman-teman ya. Dan yang kedua, kita harus mengetes, kita tekan ini, kita continuity pin yang besar ini harus nyambung ya. Oke, teman-teman, kita memakai multitester, kita arahkan ke sini ya, teman-teman ya, ke continuity ya. Jangan lupa, teman-teman, kita bukan mengukur resistennya ya, tapi kita mengukur koneksi. Jadi kita arahkan ke continuity. Kemudian ini, teman-teman ya, pin yang ini kita tes. Oke ya, teman-teman ya, bisa didengar ya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar nih. Saya kasih di sini nih. Oke, ini bagus ya, teman-teman ya. Setelah itu pin yang besar ini kita tekan. Kita tekan bersamaan. Oke. Nyambung ya, teman-teman ya. Oke, bagus berarti ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mengarah ke motornya ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan mengecek ini ya, teman-teman, housing karbon brush ya. Housing karbon brush ini, teman-teman, ini ada yang diganjal menggunakan karbon begini ya. Jadi supaya tidak langsung menempel ke plat ini ya. Jadi yang dua ini milik min atau milik ground. Jadi kalau di continuity ini pasti tembus ya, teman-teman ya. Oke, ada bunyi bip ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jika ini di continuity dengan sebelahnya ini nggak boleh tembus nih, teman-teman. Kalau sampai tembus, nah ini bahaya ini, teman-teman. Nah, ini pun nggak tembus juga ya, teman-teman ya, nggak ada suara ya. Sama begitu juga ini dengan ini nggak boleh tembus, terkecuali nanti saat karbon brush sudah terpasang. Nah, ini kan karbon brush yang dua ada nempel di sini nih, teman-teman ya.
Kemudian pengecekan tiga pin ini ya, atau 3 kutub ini nanti kita cek. Ini harus saling berkaitan nih teman-teman ya, karena ini sebuah coil ya, gulungan coil ya, macamnya seperti ini teman-teman dalamnya. Nah ini kalau di continuity ini harus tembus. Oke, nggak dengar ya teman-teman ya. Saya taruh di sini aja teman-teman biar dengar ya. Nah ini tembus. Nah ini juga tembus. Nah ini juga tembus. Artinya sampai di sini pengecekan tergolong aman ya teman-teman ya. Ini cara mengeceknya harus dilepas dari housingnya. Oke, ada yang ketinggalan, kita cek dengan body ya teman-teman ya. Dengan body ini nggak boleh tembus nih. Nah ini aman ya teman-teman ya. Oke, ini aman. Nah ini juga aman nih teman-teman ya, nggak ada bunyi. Ini kita taruh di sana dulu. Dan untuk pengecekan berikutnya yaitu pada rotor ya, atau armatur, atau orang bilang biasa angkernya ini. Nah ini kita cek dari sirip satu ke sirip lainnya ini harus saling berkaitan ya teman-teman ya. Tetap pada continuity ya polanya ya. Nah ini kita cek satu persatu, jangan ada yang terputus ini teman-teman. Kalau ada yang terputus pasti starternya akan berat. Nah ini kita cek satu persatu. Ngeceknya jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya nyatakan untuk motor starting ini aman ya teman-teman ya. Jadi nanti masalahnya kita cek ke tempat lain ini. Apakah kabel ground kurang besar, atau kabel aki yang kurang besar, atau akinya yang kurang besar. Oke, nanti kita buktikan ya teman-teman ya. Ini saya pasangin dulu ini. Oke teman-teman, ini sudah terpasang, tinggal masang bagian solenoid ya. Oke teman-teman, ini ada 2 pin. Teman-teman kalau masang jangan sampai terbalik ya. Ini pin 1 dapat langsung kabel kecil ini teman-teman ya, dapat coil ya. Sementara yang satu ini tidak terhubung. Nah, jadi kabel yang ini dapat yang terhubung ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Jangan sampai terbalik. Nah seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Tapi di sini teman-teman, ini saya udah capek-capek bongkar, ternyata malah sama bosnya disuruh ganti dinamo baru nih teman-teman. Nah ini barusan dibeli, ini baru datang nih teman-teman. Jadi nanti kita akan tetap coba ya, apakah dinamo ini bermasalah atau tidak. Tapi dari hasil pengecekan tadi kita tidak menemukan masalah apapun ya. Tapi nanti setelah kita cek, tetap nanti kita pasang yang baru, perintah dari bosnya seperti itu ya, dari yang punya unit. Oke, sambil nunggu aki, habis ini kita tes ya. Ini fuel line-nya kita normalkan kembali ya teman-teman. Kemarin waktu pertama saya cek, yang dari pompa ini dilangsungkan ke injeksi pump ya, tanpa melalui filter tuh. Nah ini filternya udah saya ganti baru, pompanya juga saya ganti baru. Nah kemarin juga lumayan dikerjain tuh, ternyata hose-nya itu buntu. Nah ini hose-nya udah kita ganti baru. Setelah itu kita pompa nggak mau naik, ternyata valve-nya yang di sini mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Jadi valve-nya juga kemarin kita repair, baru solarnya udah mau naik nih teman-teman.
Nah, ini dinamo yang baru juga udah kita install ya. Baru ini alternator, perlu diketahui nih teman-teman. Alternator ini memiliki 3 kabel ya. Jadi yang di sini satu kabel ini harus memiliki koneksi untuk plus ya. Nah, ini tadi saya cek naiknya ke tempat aki sini ya teman-teman ya. Nah, dapatnya ini nih teman-teman. Jadi dia dijepit manual di sini supaya bisa ngecas. Nah, nanti rencana ini kita rubah melalui kontak nanti ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu nih di starter. Bismillah. Nah, oke teman-teman, ini pakai aki 150 ampere, ternyata dia nggak mengalami masalah ya teman-teman ya. Nah, ini udah ngecas nih teman-teman ya, kelihatan ada apinya tadi ya. Ini kalau nggak dipasang nggak mau ngecas nih teman-teman. Nah, tuh. Oke, setelah ini unitnya kita moving ke tempat aman dulu, baru nanti kita tes untuk starter yang lama tuh teman-teman ya. Sekarang kita akan coba dengan dinamo starter yang lama ini teman-teman ya. Ini masalah apa enggak nanti. Oke, ternyata aman ya teman-teman ya. Starter yang lama ini aman ya teman-teman, nggak ada masalah ini. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya adalah gini teman-teman. Kemarin katanya unit ini beroperasi dengan aki ukuran 120 ya. Ya, 120 ampere tuh yang meledak gitu ya. Nah, itu setiap pagi katanya harus di jumper ya, ditambah satu aki lagi dengan paralel tetap 12 volt. Kemudian kabel ini adalah inisiatif saya tadi. Saya coba kasih ini, kemudian saya hubungkan ke plus, ternyata alternatornya tuh ngisi teman-teman ya. Jadi mungkin kemarin ini tidak terhubung ya. Kabel ini mungkin kemarin waktu operasi tidak terhubung. Saya juga tidak nanya karena tidak ada orang juga di sini teman-teman. Ini hanya asumsi saya aja. Jadi nanti kabel ini akan kita fungsikan melalui kontak ya teman-teman. Jadi kalau kontak on, dia akan mendapat supply power 12 volt ke alternator ya. Dan kesimpulan yang kedua, bahwasanya di sini kemarin aki itu kurang besar ya ampernya teman-teman ya. Karena untuk starter engine sebesar ini nih, nah ini membutuhkan aki yang cukup besar ini ampernya teman-teman. Ini saya gunakan aki 150 ampere ini teman-teman. Nah, di sini tidak mengalami kendala ya. Kemudian ini kabel ground ini atau kabel min ini kalau di starter sempat memerah ya teman-teman ya, kayak keluar api gitu ya. Nah, ini kan udah berdebu nih teman-teman ya. Nanti kita potong di sini, kita ganti sekun aja teman-teman ya. Ini kan udah jarang-jarang nih pori-porinya, jadi di sini mengakibatkan munculnya asap ya kalau di starter. Oke teman-teman, nanti juga kabel ini akan kita rapikan ya. Aduh, naik turun. Nah, ini kabel yang merah ini kelihatan lah, sudah melepuh nih teman-teman.
Ini takutnya nanti kena bodi nih teman-teman ya, atau short bodi. Nanti kita akan ganti semua nih. Baik teman-teman, di sini kabel alternatornya ini saya rubah ya teman-teman ya, jadi kecil karena tadi besar sekali. Nah ini saya hubungkan ke sini teman-teman ya, supaya pada saat operasi masih tetap bisa charging. Nah ini saya hubungkan melalui kontak. Di sini dapatnya di BR ya teman-teman ya, karena ACC nya udah dipakai. Nah BR dan ACC ini kebetulan sama teman-teman ya, jadi kita mau tuker di sini sama aja. Kemudian kabel merah yang tadi teman-teman, yang sudah rusak tadi, nah itu saya tidak hubungkan di dinamo starter ya, melainkan saya ambilkan dari baterai seperti ini. Kemudian masuk ke sini teman-teman, masuk ke fuse. Nah ini fuse tunggal ini teman-teman, fuse tunggal. Jadi di sini ada fuse. Kemudian dari fuse langsung menuju ke kontak ini teman-teman ya. Ini dari sini simbol B, ada simbolnya B baterai. Jadi dari sini kita lebih safety ya teman-teman. Kalau ada short apa, kita masih ada fuse ya untuk menahannya. Jadi tidak seperti tadi ya, kabel sampai meleleh tuh teman-teman, gara-gara nggak pakai fuse. Nah ini teman-teman, kabelnya meleleh nih sampai di sini nih. Oke, setelah ini kita akan coba ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini di sini sekunnya udah kita ganti baru. Nah, di sini teman-teman saya menambahkan lampu indikator nih teman-teman ya, buat alternator. Jadi ini saya tambahkan dioda juga. Jadi rangkaiannya simple teman-teman. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya rangkaiannya. Jadi ini kan tadi kabel menuju ke alternator ya. Nah, di sini saya potong, saya masukkan ke lampu indikator satu. Nah satunya ini saya hubungkan ke alternator. Kemudian saya tambahkan dioda teman-teman, 2 ampere ini supaya lebih safety nanti kalau ada apa-apa. Nah ini kan hanya simulasi dulu ya teman-teman, nanti kita rapikan. Di sini kita tes dulu. Oke, jadi kita kontak ya teman-teman ya. Nah ini kan lampunya terang banget nih teman-teman, nanti kalau sudah hidup harusnya dia mati. Nah ini nanti minimal dia redup lah teman-teman. Kalau dia redup berarti dia ngisi tuh. Nah dia agak redup nih teman-teman ya, seharusnya dia mati nih. Dan ternyata saya cek tadi fan belnya itu agak kendor teman-teman ya, makanya dia cuma redup aja. Ini kalau digas tambah redup teman-teman. Oke, kita cek voltasenya ya teman-teman ya. Oke, kita cek voltasenya ya teman-teman ya. Oke, di sini 13,8 volt ya. Oke, kita gas coba. Oke, digas naik teman-teman ya. Tuh mau 14 volt. 14 volt ya. Dan lampunya kita lihat makin redup nih teman-teman. Semakin digas makin redup. Oh, teman-teman. Ini harusnya mati sih. Oke ya teman-teman ya. Kira-kira tutorialnya seperti itulah teman-teman ya. Oke, kita rapikan dulu nih teman-teman ya. Kita matikan dulu. Ini matinya manual ya teman. Oh, lampunya jadi terang lagi kalau mati. Fan belnya memang kendor nih teman-teman. Tuh, kendor banget. Oke teman-teman.
teman-teman, ini kita tes jalan ini pelan-pelan nih teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kalau digas lampunya redup nih. Seandainya panbelnya nggak kendor, pasti dia mati teman-teman. Coba kita berhentikan. Oh mati nih. Oh kalau digas besar mati teman-teman ya. Ini gara-gara panbelnya aja kendor. Ini fungsinya lampu indikator ya teman-teman. Kalau lampunya nyala berarti nggak ngecas. Oke teman-teman ya, pengetesannya cukup nih. Oke sip lah. Oke teman-teman, cukup sekian ya job kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.